Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debi dan Elman bergol. Hey, kita ketemu lagi di Zaman Go. Aku Debi Sahartian. Akika Elman Sifasi dan Mary Sanger. Yeay, Dodo Dodo alias Mersa. Dodo pangan apa kita pagoda pastila. Gimana? Pak Mersang apa sih kabaret ya? Kita nih berteman Lambreta Skelski ya. Dari tahun kapan tuh sis? Dari Berapa tahun ya? Perang Dunia 1. Enggak, 2. Ya Mer, Ya. lama banget ya. Ha-ha. Jadi Mary ini selain menyanyi ya awalnya ya, nyenyong ya ye. Nyenyong, MC. Oh, oke. Terus main sinetron juga ya Mer. Yeah. Di awal kemunculan RCTI TV swasta tahun 90, Desa main di sebuah TV play namanya Opera 3 Zaman. Opera Tiga 3 Zaman. Sama siapa aja tuh Mer waktu itu? Firda Rasak, Heeh. Wawan Wanisar, Ha-ha. Cini Gunawan. Heeh. Siapa om lu? Gusti Gusti Randa. Randa. Ria Irawan. Ada banyak tong di sini. Heeh. Terus banyak. Oh banyak ya, itu ke awal-awal Awal-awalnya. kemunculannya RCTI ya. Iya, Say? karena Itu itu apa kan komedi juga sis? Komedi, karena Oh. itu kan waktu itu TV cuma 2, Bo. Cuma Iya. TVRI sama TVRI, RCTI. RCTI. Iya. Sehabis itu, Iya. datang dari pengganggu. Lenong Rumpi. Iya. pengganggu. Ditebas lah kita begini. Tapi seru. Iya, Opera 3 Zaman waktu itu tahun 90, Lenong Rumpi 91 ya. Beda Iya, setahun. itu kok beda. Iya, Iya. itu kan beda-beda sebentar, cuma sebentar. Iya sebentar, berarti lo tahun 91 juga? Iya, masih syuting. Oh, itu. masih syuting itu. Oh, oke. Ya barengan lah kita akhirnya. Iya. Oke. Cuma Oke, kalian sekarang syuting di luar apa di studio? kita di studio. Oh, gua juga Di studio Lenong Rumpi studio. Hmm. Cerita dulu dong masa kecil Yesa. Yey dari Manado, no? Iya, dari Manado tapi umur 16 tahun Eke sudah di Jakarta, Bo. Oh, Maaf, di ya. Jakarta Jadi gue tuh bukan orang Manado yang baru datang sekarang Iya. aduh gimana gitu. Iya. Gue udah menderita kalau orang bilang, "Oh, gue cari duit sampai merayap 2 kaki." Gua nggak 2 kaki, Berapa? 4 kaki, Bo. Oh, gitu. Dan gue Gitu. dapat nama gue sendiri, bukan Oke. karena keluarga, bukan karena saudara. Bukan Jadi karena bukan- siapa yang ertong gitu. enggak, Mbak, sama ya. sekali enggak. Jadi Yey 16 tahun Yey ke Jakarta. Terus Itu buat emang mau jadi artis. Aduh, maaf ya. Oh, merantau. Kita pingin jadi pertama Hairdresser. pingin jadi stewardess. Iya. Ah, Tapi pramugari. karena pramugari, karena pendek 1 meter kotor, jadi nggak diterima, Bo ya. Kasihan. semekot, Akhirnya gue lihat, Meter kotor. kan gue senang itu makeup. Gue belajar makeup, gue belajar rambut, gue belajar gunting baju, tapi nggak ada yang Nyantol. bisa, nggak ada Oh, yang nggak ada. nyantol semua. Tapi lo belajar itu semua, tapi nggak ada Belajar. nyantol. Nggak ada. Nyantolnya di mana dong? Nyantolnya kerja, kan namanya juga ya jauh dari orang tua. Perantauan. Jadi begadang sana begadang sini, jadi cewek-cewek metropolitan berantem. Ih, zaman dulu lo masuk majalah kita, Bo. Masa Masuk Iya, majalah iya. Itu karena cewek-cewek metropolitan, karena waktu masuk disco itu nggak bisa lihat orang jago gitu kalau dansa gitu. Dansa. Nah, gua tuh kayak diumpanin gitu. Gua tuh gengnya tuh Maroshi Sumanti zaman Marat. Pokoknya zaman gitu. Kalau di tempat dansa bisa ada orang dansa gitu, terus kurang ajar di mata mereka, dia tuh kurang ajar, mermet senggol. Jadi gua langsung masuk ke di floor, dan terus gua senggol, marah dong tuh orang senggol. Pas dia marah, udah. Dia orang lihat kan, ini teman-teman pada lihat, oh dia udah hantam sama Mary. Begitu dia ke toilet,
Kita beramai-ramai dihajar udah di toilet. Gila, makanya itu sampai masuk-masuk di majalah. Oh, masuk majalahnya bukan karena modeling, tapi bikin onar. Bikin onar, Zah. Betul. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 70-an ya? 70-an. Bayangin tuh, aduh gila deh kalau ingat itu. Oh gitu. Coba Jadi kalau bandel ya? Oh bukan bandel. Bangor, udah Bandereta. Oh gitu. Terus? Ya gitu. Nah, terus susah-susahnya yang bilang ya sampai merayap 4 ya kaki. itu gitu. kerja sini, kerja sana. Aduh udah deh pokoknya, dan gue punya hidup sama nama gue tuh nggak segampang kayak orang gitu ya. gimana sih ini setidaknya Menjentikkan. Menjentik. Oke. Gue mesti, pokoknya macam-macam gue hadapin. Apa dan selain terus tadi ngajak Apa ya? berantem, tukang bikin onar. itu udah basi Udah, itu ya. basi. Gue kerja, akhirnya gue mulai hidup bener. Gue bilang ngapain sih gue hidup begini terus ya, nggak ada junturungannya. Akhirnya gue kerja deh di Rima Melati. Oh, almarhum Rima Melati. Kan, Oke. Ibunya punya ini dong. Iya, punya ini. Yang punya ini lah bodega juga. Terus di situ gue robah, dan yang bikin gue berubah karakter gue dan kehidupan gue tuh Frans sama Rima sama Tante Tumbuhan Nor. sama Rima Melati sama mamanya. Dulu kan gue norak banget. Lu tau gak ke orang dari daerah datang kan, Daerah. Kamseu kan. Gue juga Kamseu, jangan salah lo. Karena gue mulai kerja di orang intelek, otomatis kita tuh Ke bawah juga. kayak lu bilang learning by doing gitu loh. Akhirnya gue jadi bener, dan sejak gue tahu dunia, oh ternyata hidup tuh mesti rapi, mesti tertib gitu ya. Jadi gue kok ketemu orang Manado terus gue lihat dia gila-gila babi gitu, gue langsung gak mau gitu loh. Karena udah biasa sama lingkungan itu. Makanya gue bilang orang rusak karena lingkungan, orang baik karena lingkungan, iya kan? Jadi gue tuh waktu kerja di Rima itu, dari penampilan gue, dari segala macam gue dirubah sama mereka. Jadi di make over lah ya gitu ya. Terus sama siapa? Sama Frans. Pokoknya gue tuh waktu itu gue inget banget sampai sekarang. Gue pergi ke kerja, gue pakai baju putih, dalamnya hitam. Tahu Frans panggil sama gue, sini. Kenapa? Kamu lain kali jangan pakai begitu dong. Kalau sekarang kan udah biasa lu mau omprak-amprik warna apa nggak orang peduli kan. Tapi zaman dulu kan nggak bisa begitu. Jangan kalau pakai baju putih, dalamnya jangan hitam, mesti yang putih juga. Oh iya, itu gue ingat sampai sekarang, gila ya. Nah, kalau sekarang udah robek aja dipakai. Udah kayak otaknya robek ada. Gue sudah pakai robek gue oke. Kalau zaman dulu kan beda. Zaman dulu tuh mungkin karena medsos kali ya, semua tuh berubah loh hidup. Semua tuh gue lihat kayak zaman dulu kita tuh memang berjuang untuk hidup tuh berjuang. Kalau sekarang kayaknya gampang banget gitu loh. Iya, semuanya Lebih digampangin karena mungkin ada teknologi juga kali ya. Instan semua ya. Terus kedua juga gue kalau bukan sorry ya para produser ya, gue kalau lihat sekarang sinetron yang orang tua orang muda dibikin tua, gue pernah lihat ada tuh dia punya kumis tuh ditempel begitu. Astaga, kenapa jadi begini? Iya kan? Budgetnya kurang kali sih. Bukan soal budget, tapi kan mau jadi artis orang-orang tuh banyak loh. Ngapain sih lu mesti ambil orang terus maksa gitu kan? Ya ampun Dep, ini kumisnya ditempelin Dep. Marah nggak sih lu? Gue sih marah loh. Ngapain lo jual begitu? Nah, waktu itu ya sama Frans sama Rima Melati itu di tempat kerjanya dia nyanyinya ya. Enggak, aku tuh awalnya apa dulu? public relation. Oh, public relation dulu. Terus habis itu ya merangkap semua. Zaman dulu kan gue suka bercanda. Kamu MC juga kan? Iya. Gara-gara di situ kan, setelah Jaya Pub kan bikin lagi yang lain kan, Pete Stephen kan, Pete's Place bukan Pete Stephen. Jadi di situ kan ada kita bikin live music. Jadi band tuh undang penyanyi-penyanyi kayak Bruri, kayak pokoknya penyanyi top gitu. Tiap minggu Jumat Sabtu kita pakai band. Memang tiap hari ada band sih, tapi kita pakai guest star, yaitu yang artis-artis top. Nah, gue yang MC mulai dari situ. Gue inget tuh Ladies and gentlemen, ayo dia bret gitu. Terus dia suka nyanyi lagu kayak Sera-Sera. Oh, itu kalau gue lagi MC kan, kalau gue lagi MC kan, Mer minta lagu dong, bilang. Lagu apa? Gue bilang. Kalau dia bilang, kayak Sera-Sera iya.
gua yang berdosa, lu masuk surga, gua masuk neraka ya, gua bilang gitu. Tapi itu lagu itu mah lucu. Gimana bukan gimana? jorok Gimana sih? Jadi kesian deh lu milenial nggak tahu. Coba nyanyi. I was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? That what she said to me. Itu Nah, bahasa sekarang Inggris. ini bahasa Inggris. Ya. Sekarang bahasa Indonesia. Ya. Waktu aku masih kecil, ku tanya Eman, apa ini? Yang besar nongol seperti botol, namanya kunci. Que será, whatever will be, will be. The future not ours to see. Que será. Tapi salah, ada Indonesianya. Gimana tuh? Oh, ada. Gimana? Di sela-sela Terus. antara dua, disitulah letaknya sorga dunia. Tadi kan yang laki. Boleh tadi ya. Tadi yang laki, sekarang perempuan. Sekarang kalau perempuan. perempuan. Waktu aku sudah besar, ku tanya Debbie, apa ini? Yang kecil mungil seperti pentil, namanya itu. Terus Baru sama? Di sela-sela antara dua gunung, disitulah letaknya daya sana. Itu siapa yang nyiptain sih, sis? Apa sih? Jadi gini, ada satu bercandaan orang. di Manado kayak gitu. Enak aja lu, ini udah di Jakarta. Di Manado nggak ada begitu kali. Jadi ada satu orang, tapi yang nggak usah sebut namanya ya. Dia udah metong soalnya. Dia tuh suka nyanyi. Dia yang gue cepet otak gue, lucu juga ini, gue ambil gitu. Orang nggak tahu dari mana, dia tahu dari gue. Pengajar. Aku kan manggung kan, ntar aku nyanyiin itu deh. Habis itu aku kirimin ke sis ya. di sela-sela Antara dua paha, disitulah letaknya surga dunia. Boleh surga dunia, boleh neraka gitu. neraka ya, Neraka kali ya. tergantung cara makainya ya sis ya. Mana gitu. Jadi dia laris manis banget dulu loh sebagai MC MC. sebagai host, tapi nyanyi juga dong. Iya Mbak. lah. Nyanyi juga. Dia kalau gue hibur mesti nyanyi, makanya kan porsinya double gitu. Oh, Iya lah. lumayan budget Iya jadi lah. double. Budgetnya Ya. double. Matematikanya double ya. Iya lah. Enak aja. Dia paling suka nyanyi lagu Help me make it through the night ya gitu. Banyak lah. Banyak New York, ya? New York. New York. Tapi New York itu nggak sembarang karena Iya. itu kan aku belajar tuh lagu itu susah dan chordnya kan diganti. Jadi kalau orang-orang nggak biasa susah gitu. Iya, iya, karena itu jazz standarnya. Dan lagunya memang susah banget. Iya, iya, iya. Gua aja latihan 3 bulan baru bisa. Yang udah deh lagu yang paling gampang. Iyalah. Di sela-sela. Debbie ketagihan lah Bu. Ya ampun, Debbie. Nanti aku minta liriknya ya, sis. Kan kesera-sera artinya kan terserah lo kan. Iya, Tersuka, whatever will be, whatever will be. will Iya, be. dan Yang kedua terjadi. tergantung pikirannya dia. Kalau di pikiran kotor ya suka-suka. Soalnya dia udah mancing kan. Iya. Ikon. Itu. Lu yang otaknya kotor. Iya. Nggak boleh loh. Nggak boleh ya gitu ya. Iya. Terus Mer, jadi makin kesininya akhirnya lu lama juga berarti ya. Tadi lu bilang berapa tahun sama Rima Melati? Duh, 20 sekian tahun lah. 20 sekian tahun. Kerja ya. itu, maksudnya kerja. Iya. Enggak, berenang.
Lah kerja lah, Bo. Cuman dulu ya, saking itu Jayapura tuh rame banget, nggak ada lah the best pub in town. Itu tuh ya, saking rame. Jadi gua kalau udah lagi kesel-kesel, tahu nggak ya, ini Jayapura tuh gue yang punya, tapi duitnya gue kasih sama Rima Melati sama Frans Tumbuh. Jadi orang tuh cuma tahu gue gitu. Dan gue bukan bilang apa, dulu gue kerja di situ tuh banyak gue ya ide-ide yang ada di gue tuh keluarnya di situ. Di panggung itu. Bukan di panggung. Jadi misalnya kita bikin malam tahun baru, itu Frans pasti tanya sama gue, Mary berani nggak? Karena gue tukang jual kan. Jadi Benny berani nggak bikin ini? Berani. Gue jadi gila-gila tuh pesta kayak misalnya malam tahun baru. Jual itu maksudnya marketing. Iya, marketing. Terus misalnya lu mau bikin nggak jungle night kata malam tahun baru? Mau. Itu benar-benar kita taruh kerangkeng orang di atas itu. Itu tau nggak? Kita bisa tutup jam 8 pagi. Wow. Gila nggak tuh? Rame banget, rame. Nggak ada tempat yang kayak bagus, kayak enak kayak gitu sih. Suasana kan orang cari dulu. Makanya orang-orang bule kalau dia bilang ke Indonesia, kalau lo belum ke Jayapura, lo belum ke Indonesia kata gitu. Itu kayak dia bilang kayak Bali gitu itu loh. tahun berapa ya, Mer, yang zaman masa jaya-jaya? 70-an. 76. Gua ingat banget. 76. Itu sampai 80-an. Sampai 80-an. Lama ya sih. Iya, mau gue bunting di situ, melahirkan di situ. Abis itu lo nikah ya, Mer ya? Gue nikah juga di Jayapura, jangan salah loh. Iya, makanya gue bilang iya. Seremoninya gitu. Enggak, jadi cuman di belakang gue abis catatan sipil, Rima sama Frans datang, abis itu malamnya gue pesta di situ. Karena besoknya gue ulang tahun. Kacau deh. Pokoknya suaminya India. India Manado. India Manado. Untung laki gue baik, kalau enggak gue udah cerai dari kapan tahun. Ya iyalah, gila aja lo. Gue begini terus ditekan-tekan, enggak gue. Lakinya baik ya. Laki lo baik. Lu 44 tahun gue kawin. 44 tahun. 44 tahun. Wow. 44 tahun. Berarti kan gue wanita bagus tuh. Wanita bagus tuh. Gak gila-gila babi, gak gila-gila babi. Kadang-kadang. Tapi pernah ribut besar yang hampir cerai nggak, Mer? Enggak tuh, kan laki gua itu kan lu tahu India kan, tukang minum, mabok. Nah dia cuma berani berkelahi sama gua kalau dia lagi mabok. Kalau dia lagi sadar dia nggak berani sama gue. Oh, takut ya? Nah, dia takut, dia takut mata gue. Gitu. Dia takut mata lo? Dia takut mata gue. Dia bilang sama gue. Dia bilang. Gue kalau mata mama katanya dia takut. Jadi gue bikin aja matanya ya. Terus dia kalau dia mau marah sama gue dia mesti mabok dulu, Bo. Oh, baru bisa. Baru dia hantam sama gue. Nah, gue nggak mau tahu lu mau mabok kan lu nggak berantem sama gue, ambil radio gue lempar ke dia, gila deh gue berantem. Oh gila ya. Tapi abis itu baik pas udah sadar. Oh dia yang bujukin gue, lu pikir gue yang mau bujukin? Terus baikan lagi. Nah makanya gue bilang karena dia baik, gue bisa bertahan sama dia. Coba. Tapi ketemunya gimana dulu? Iya, di Jaya ketemunya aduh kalau gue mau cerita panjang lu nggak sampai nih. Ini nih nggak sampai. Singkat aja. Gue punya papa kan punya toko di Manado. Toko itu apa sih di sini ke onderdil bahasa Belanda kan? Bengkel. Apa? Spare part. Terus gue, nah ini toko gue di sini pinggir jalan. Terus di situ ada gang, orang suka jalan kan. Di Jakarta nih. Manado ini. Manado. Sudah akhirnya jalan ke situ. Galakan gue. Maaf, salah. Nah, laki gue itu pacaran, Bo. Dia pacaran. Dia lagi pacaran. Gue belum kenal dia. Gue lagi jaga-jaga toko kan suka berdiri buka pintu gitu lihat orang kan. Terus gue ih dia suka pacaran mesra lo ya gitu. Abis tidur di mana kali gue nggak tahu pokoknya gitu. Terus akhirnya dia pas dia datang lagi gue liat loh kok nggak sama dia punya cewek. Iya, dia punya cewek. Gue datang sama teman yang dia suka datang. Dia bilang kenapa tuh Bombay itu udah nggak sama perempuan itu? Bombay. Terus dia kan orang Tonsea kan ini cewek. Orang Tonsea, orang Manado. Jadi dia bahasanya dia wela so putus dia kata dia gitu. Nah begitu dia bilang putus ya sudah kan rupanya dia jadi jomblang gitu loh. Dia bilang tuh cewek di sebelah itu nanyain lu masih pacaran nggak sama itu kan. Hanya namanya juga laki mau kenal gitu. Mau kenal sama lo gitu. Terus dikasih surat. Yo Allah zaman dulu kan pakai surat.
ih jijik gue. Gak gitu-gitu tau. Gue nggak mau isinya apa sih? Soalnya dia gondrong. Lu tahu dong orang yang dia berbulu, Bo. Ya Allah tuh. Gak mau, gue takut gitu loh. Itu udah. Atau diajak ke jalan-jalan, luar kota, kalau di sini luar kota kan. Terus gue angkat tengah sama adik kakak gue angkat satu mobil pergi ke sana. Karena gue nggak berani sendiri. Terus sudah. Begitu dia mau ketemu katanya, pas mau ketemu, aduh, kebetulan kakak gue bilang, beliin rambutan sama lansat. Jadi gue pergi sekalian itu di situ karena kakak gue rumahnya belakang toko gue kan. Sudah, akhirnya, ada si doi di situ. Udah pakai minyak tanco. Rambutnya pakai minyak rambut gitu. Minyak apa tadi di tanco. Minyak apa sih? Kan zaman dulu. Pomade, zaman sekarang pomade. Minyak tanco. Keren gitu. Dicukur bisa udah kok bersih tumben gitu. Oh, dicukur ya. Walah. Tapi gue nggak tertarik, gue takut gitu. Pas gue mau pergi, jangan nanti kata mereka yang beli itu. Dia kesembunyi kakinya supaya gue nggak bisa pulang. Bye bye. Gitu. Ya udah asal maunya begitu, terus dia ajak gue pergi gitu. Terus gue bilang sama nyokap gue, aduh gila, ada tuh orang kan di sana kalau bilang India bukan India kan, Bombay gitu. Padahal dia bukan dari Bombay. Terus ya, tuh orang Bombay tuh naksir loh sama gue gitu. Terus itu ya, apa orang tua tuh kalau bicara betul ya. Mak gue bilang gini, nggak apa-apa bergaul aja, siapa tahu dia lebih baik daripada orang Manado gitu loh. Gue bilang enggak, gue nggak mau. Terus dia kenceng banget uber gua, kenceng sekenceng-kenceng kijang dia uber gua. Hanya gue takut, gue tinggalin, gue kabur ke Jakarta. Lo kabur? Kabur. Akhirnya kabur yang ke mau merantau itu. Nah, kok terus akhirnya bisa ketemu lagi? Ketemu lagi di mana? Jadi gini, panjang cerita tapi ini intinya aja ya. Gue udah kerja di Rima dong, udah mau. Gue setelah 10 tahun gue tinggal di Manado, baru gue pulang ke Manado. Mau gaya-gaya di biasa. Jakarta. Iya, tinggal di Jakarta 10 tahun, gue mau pulang dong ke Manado gaya. Dan gue udah kerja, udah kerja bangga kan udah kerja. Tapi lu tau dong orang Manado, lu kerja malam belum hostess. Tapi gue gak peduli, gue dari dulu orangnya, gue gak peduli orang mau bilang hostess kayak mau bilang apa, gue gak peduli. Gue bilang kalau gue hostess, gue udah jamin gue punya keluarga semua di Manado jadi kaya raya. Udah. Oh, karena dia kerjanya di pub. Iya. Kan padahal mereka nggak tahu kalau dia nyanyi. Apalagi zaman dulu kan orang mikirannya kalau di pub. Sudah. Hanya gue pulang. Nah, gue kan udah nggak ada temen di Manado, gue udah nggak tahu kemana semua kan mereka. Nah, kebetulan untung Frans sama Rima udah meninggal, soalnya teleponnya gue pakai. Siapa udah meninggal? Frans sama Rima udah meninggal, teleponnya dipakai buat nelpon ya. Iya. Ingat nggak yang dulu tuh telepon terus Toto dibikin langsung gitu tuh, cuma pakai kode kan langsung telepon. Gue ada nomor telepon laki gue di tokonya dia, jadi gue iseng, gue dapet loh. Pas gue dapet, halo, ini Mary, pacar lu dulu gitu. Penipu dia, dia macam-macam, dia makin-makin. Ya sudah, kalau nggak mau ya udah, pertama dia cinta kan. Iya, kenapa gitu kan. Gua mau ke Manado, gua bilang gitu. Kapan? Lu bohong lu sama gua, tapi bahasa Manado. Ngomong dong, bahasa pakai bahasa Manado dong. Gimana tuh? Kita mau ke Manado ya. Putar balik ngana. Ngana badus tak kita ya. Terus kita bilang, ya sudah kan mau tuh langsung. Nyana, tepat apa mau datang minggu depan. Pokoknya kita pakai baju kuning, jeans ya, awas ya, karena mesti jemput pak kita. Wah, iya bilang gitu. Iya, bener. Minggu depan gue pulang, lo tau dong, belum ada tuh zaman dulu celana ketat begitu. Gue pakai kaos kuning, pakai jeans. Mama mia begitu gue lihat dia jemput gue, ya Tuhan kayak garung, rambutnya panjang, pakai sandal jepit. Aduh. Oh malu dong kan orang Jakarta. Orang Jakarta, Bo. Jakarta kan. Dan begitu turun gue dari airport itu mata kan airportnya belum kayak sekarang. Begitu orang lihat gue, udah kaget kan lihat celana. Gue kerja di Rumah Melati, tahu dong model semua dari situ. Keren gue, tau nggak? Sampai orang gue danon udah kayak mau pesta. Jangan. Gue belum pakai kacamata kayak sekarang kan, jadi gue danon medok, pakai keren, mau style, nggak ada style gue lah waktu itu lah, tahun berapa tuh? Belum kalau, nah gue kerja di Rumah Melati, semua fashion dari situ, iya toh? Jadi orang pada, aduh banjir. Karena gue pakai celana kuno, tau nggak? Dikira banjir. Kayak apa? So banjir, gitu. Karena gue pakai yang itu ketat ketiga lagi.
Udah aja gue bilang sama laki gue, lo kalau mau pacaran anak gue, lo mesti cukur, lo punya Wajah. jenggot, potong rambutnya, pakai sepatu, mau catskap apa jalan mau gue, kalau nggak gue nggak mau. Gue nggak biasa jalan sendal jepit warang kayak di kota sana gitu ada. Dia ikut karena dia cinta, dia sampai tato di sini derita karena Mary. Ada tatonya sini. Sampai sekarang. Tulisannya derita karena Mary. Gini-gini gue dideritain. Jadi gitu ya, derita karena Mary. Kok lo nggak pernah bikin tato derita karena Debbie? Karena nggak menderita. Udah, akhirnya gue sama dia kan, gue bilang sama dia kalau lu mau kawin sama gue, lu ikut gue ke Jakarta. Nah, dia ikut. Oh, dia ikut? Iya, dia ikut ke Jakarta. Terus memang dia nekat gitu, mau kawin sama gue. Terus kita mau kawin gimana ya? Nah, baju kawin gue dibikin sama Tante Non lo gaya ya. Tapi gue kawin mamanya Rima lagi. Terus gue cuma kawin jeng gue aja, diberkati apa, terus pestanya di Jayapap, begitu ceritanya. Terus dan memang benar, biarpun makanya lu lebih baik lu dicintai, jangan mencintai. Kalau lu dicintai, lu makan hati. Bukan, kalau mencintai, lu makan hati. Kalau dicintai, lu bebas. Nah, ini sekarang. Tapi kalau gue bilang sama anak gue bilang, ih zaman dulu tuh, zaman sekarang nggak mau gue kalau nggak aku cinta. Ya kalau makan itu cinta, banyak orang bucin kan, akhirnya jadi gila kan. Gila-gila babi ya. Kalau kita masih gila-gila babi, dia udah bucin gitu. Bego itu namanya. Sampai dia anak dua deh. Anak dua perempuan laki ya. Laki perempuan. Laki perempuan. Oh, oke, laki perempuan. Dan sampai sekarang udah kawin 44 tahun, gila ya. Iya. Coba lo kawin begitu. Mesti kan dia sebelah kiri kan bikin derita karena Mary, sini bilang bahagia karena Mary. Iya mestinya. Iya dong. Jadi pas kan. Tapi kayaknya nggak bahagia juga dia sama gue. Tapi gue hatinya baik. Tapi yang bertahan segitu lama. Ya, karena hati gue baik, Bede. Gue cuma mulut doang, tapi hati gue baik. Bener dong. Aku tuh sama teman-teman semua tulus berteman. Gue sama Debbie kalau nggak tulus nggak sampai lama begini gue berteman. Karena baik, kita baik gitu. Gue tuh baik sama orang, nggak jahat gitu. Ada kan orang sirik gitu ya. Ada orang sirik, gue nggak sirik. Dia mau kaya, asal dia respect, gue respect. Itu aja. Gue cuma prinsip hidup gue cuma gini. Lu respect sama gue biar kata lu kaya, biar kata lu bisa atau lu respect, gue juga respect balik. Tapi jangan orang mentah-mentah dia respect, lu udah menginjak karena duit. Ih, maaf ya, harga diri gue lebih tinggi dari duit. Tahu nggak lo? Begitu ya, say. Terus jadinya nih setelah ya abis berkarir, belum berkarir itu. Kan artinya sis kan ini kan MC iya. Oh iya, sampai udah kawin. Hah, satu udah kawin itu? Ih, jangan salah. Kawin dulu. Iya, kawin. Kayaknya kawin dulu makin bersih. Iya, gitu. Kawin ya lebih menggila-gila babi. Waktu belum kawin kan masih kerja. Iya. Tapi waktu dia hamil-hamil dia kerja juga. Kerja, orang gua main drum, ayo lo. Hamil. Iya. Emang bisa main drum sih? Ih, jangan salah. Itu drummer loh. Dia drummer tuh. Ih, bisa ya, tapi ya cuma 2 lagu gua bisa. yang I Saw You Standing There. Wah, itu bisa. Pokoknya yang cepat. Kalau pelan-pelan ya gampang sih, kalau pelan banget. Cuma gini-gini. Mati lu bentar. Lupa kon. Maaf ya. Begitu. Ya cuma untuk ura-ura aja. Lu gila lo kira main drum bonyok-bonyok udah dia udah rasa. Ya, setengah mati lo main. 2 jam lo main. Makanya non-stop. Oh my gosh. Sejam ya istirahat laki sama sejam. perempuan beda. Iya. Terus akhirnya bisa dapat tawaran main di RCTI itu. Itu lagi lucu. Jadi ceritanya gini. Aku mau diminta, jadi gini. PH sama RCTI. Iya kan? PH minta gua untuk itu tuh yang jari-jari, jari-jari, kuis jari-jari. Tadinya gue itu, tapi gue kalah sama siapa tuh yang meninggal itu? Iya. Yang cowok kan itu ya. Yang cowok yang jadi kuis jari-jari. Siapa yang lupa namanya? Lupa. Siapa aduh? Tantan. Pepeng. Gue kalah sama Pepen dong. Pepen RCTI, gue PH. Kalah gue. Ya.
Berapa kali lo gue mau di dasar itu ya, kalau lo nggak belum rezeki. belum. Jadi lo percaya itu rezeki, nggak boleh lo itu gue nggak jadi. Baru gue mau diminta lagi yang ambil si Katie Bond waktu itu ada kuis Lifeboy. Nggak bisa juga, sama itunya PH sama. Akhirnya ini produser mau bikin itu sitkom ini yang opera tiga jaman. Ya gue lah diambil, dia bilang udah karena dua-dua nggak di itu, ya gue ambil lo untuk main di itu, ya udah gue ikut aja gitu. Sudah akhirnya kasih main gue yang antagonis itu, yang Ibu Monet itu, yang orang paling sebel di dunia. Gue nggak sadar loh. Nah, terus ya gue main di situ. Aduh masih honor berapa kali bedep, nggak usah bilang kali zaman dulu. Terus nah sebelum itu kan gue ininya karakternya Ibu Monet dibenci sama orang. Ya, antagonis lah ya. Antagonis, ya mainnya ngapain sih emang? Ya pokoknya rese gue, pokoknya rese yang bikin kacau gitu loh. Udah. Gila-gila babi. Terus gue udah top, gue lupa loh. Lu udah top, lupa. Oh, nggak tahu kalau gue nggak tahu gue top. Oke. Satu waktu gue mau belanja di Tanah Abang, mau beli kordeng. Iya. Gue udah nggak pakai masker sih, pakai topi, pakai kacamata hitam, masuklah gue di Tanah Abang. Masya Allah, begitu masuk satu bilang gini, Ibu Monet. Gue nggak tahu dong ya. Toto, wih, gue keluar semua nggak jadi belanja gue. Gue keluar nggak jadi belanja, ketakutan gue. Soalnya karena orang-orang pada udah nonton dan udah. Karena itu kan meledak banget itu opera zaman itu. Sudah akhirnya gue nggak mau jadi belanja. Aduh, pokoknya banyak hal-hal yang nyebelin tapi senengin gitu. Karena satu waktu anak gue ulang tahun, teman anak gue ulang tahun. Mama datang. Ih, tahu nggak gue datang, gue nggak merasa itu gue top, enggak, biasa aja. Jadi gue jalan biasa aja gitu. Begitu gue di rumah orang, pagarnya roboh. Gara-gara tuh anak-anak loncat mau lihat gue. Ibu Monet. Oh, roboh tuh pagar. Gue bilang, aduh bukan salah gue ya, nggak apa-apa katanya. Ya, bukan gue yang bikin robot, gimana? Suruh gue datang ya kan. Aduh banyak hal-hal deh yang, aduh nggak enak tapi gimana ya. Gue pernah syuting untuk mosaik atau apa gitu. Syuting di lapangan di Monas. Gue lihat nggak ada orang di situ, nggak ada. Di rumput-rumput kok mana gue lihat orang. Sudah. Jadi kita syuting, nyanyi kan, nyanyi untuk TVRI nyanyi. Begitu habis syuting keluar tuh orang-orang loh, gue kaget loh. Ini dari mana nih? Minta tanda tangan. Gue tinggal begini tanda. Ribuan tuh anak. Gue nggak tahu gue tulis apa. Bukannya ya zaman dulu ada foto-foto kan. Iya. Sudah. Gue kan diminta show sana show sini. Sekali waktu gue di Surabaya. Di apa kali di gor mana gitu. Lu tahu nggak gue hampir buta? Gara-gara apa? Itu lu tahu dong kalau foto dulu kan pakai bleach. Di foto nggak berhenti tuh, nggak buta lah gue. Gile gue bilang. Aduh, makanya ya gue lihat ya kenapa ya orang bintang film orang luar negeri dia bunuh diri ya. Karena kebebasan hidupnya tuh udah nggak ada, iya kan? Kita bisa rasa loh, kesel, capek gitu. Nah, dia orang kan lebih sadis tuh sama orang-orang bule kan. Lebih sadis orang-orang kalau fans-fansnya dia. Kita nggak terlalu. Asito udah jenuh gitu, sebel gitu. Dia mereka kan semua dijaga pakai bodyguard, apa? Bunuh diri. Jangan deh. Makanya kalau top biasa aja dah. Iya benar. Nah, lo bisa melewati itu semua gimana caranya? Melewati proses itu, proses begitu top terus kaget lah istilahnya. Ya satu ya, bukannya gue so agama ya, gue cuma minta sama Tuhan berikan damai sejahtera. Karena kalau tanpa kita lu agama apa tuh sama kita menghadap yang di atas kan. Cuman itu doang, berdoa. Gila lo kalau enggak, aduh hidup udah nggak enak. Tapi lo kan segitu di kayak lo bilang yang minta tanda tangan ribuan, terus tiba-tiba orang semua datang pengen foto-foto. Terus habis itu sekarang begitu udah reda, udah nggak top, udah nggak ngetop lagi. Biasa aja. Karena lebih enak gua. Gua bisa pakai celana pendek kemana-mana, gua pakai topi jalan bebas. Kalau dulu mau naik sebel banget. Nggak boleh. Padahal lu seneng banget. Pernah satu waktu gua masih setir mobil nih. Gua mau beli koran karena ada gua di koran. Masya Allah, gua mau latihan waktu itu. Gua buka jendela,
lewat tuh mobil apa tuh yang sekarang tuh mobil-mobil yang dia punya apa tuh, yang mobil-mobil angkat-angkat orang itu loh, mini bus. Begitu gua begitu dari mini bus, ibu Monet nggak jadi, gua tutup lagi, gua jalan anjrit, kayak gitu. Kejadian lagi pernah di Kuningan, ya. Gua mau beli kacang rebus, gua paling suka kacang rebus. Gua lagi setir, ada kacang rebus, gua buka, masya Allah tuh, tahu ada bus ambil anak-anak mau piknik atau apa kali. Lo tau nggak Debbie itu yang namanya anak-anak langsung kesini semua. Gue kan takut tuh mobil terbalik kan jadi beli, gue jalan, gue bilang anjrit, gue mau makan kacang kagak jadi, sampai segitu loh gue dulu. Tapi sampai lu ada nggak kan tokoh karakternya Ibu Monet itu kan ngeselin, ada yang marah nggak ketemu sama lu terus marah-marah? Iya, dengar ya, gue di salon lagi cuci rambut ya, lagi begini gue, tiba-tiba datang tuh cewek, boleh nggak potong rambut saya kayak Ibu Monet, kata gitu. Gue ada di situ, semua diem dong. Gue diem. Lo tau nggak, gue udah kram nih lo gitu. Kenapa sih pada diem, kata dia gitu. Kan bener dong, bisa kan lu potong Ibu Monet. Gue benci deh sama dia, tapi gue suka rambutnya, kata dia gitu. Ada gue lo di situ. Nah, lo kali aja tuh. Gue mau berhenti, mau berdiri gimana? Ini gue udah pegel leher gue dicuci. Gak gini, iya Bu, kenapa Bu? Gitu. Sudah. Akhirnya nggak tahan juga tuh orang, dia bisik. Itu kan Ibu Monet. Alamak, dia datang, dia jembak kaki gua. Aduh maaf ya Bu, nggak apa-apa, itu kan cuma di sinetron aja, apalah. Tapi nggak ada yang sampai marahin lo gitu. Gue benci sama lo jahat banget. Itu ada. Itu. Ada, tapi gua nggak pusing. Kenapa? Tapi lucu-lucu. Waktu mama gua meninggal, gua kan pergi airport, bukan di apa Soekarno, gua di sini nih. Halim. Lu tahu, gue lagi duduk tungguin, aduh si emak gue udah meninggal, lagi susah-susah. Datang tuh nenek-nenek, Ibu Monetnya, dia peluk gue begini, udah nggak mau lepas. Dia bilang, gila gue udah mau berangkat, dia masih peluk gue. Gila ya tuh fans tuh, gila loh, bener-bener. Dia mungkin ngerasa kayak deket kali kan sama dia peluk-peluk, gue udah mesti berangkat, dia masih peluk-peluk gua. Maaf ya Bu, saya udah mesti jalan. Dia udah peluk gua. Udah gitu, udah bau, ya Allah. Aduh, gue kok inget itu. Tapi kalau sekarang kesibukannya apa nih? Gue punya usaha. Apa tuh usahanya? Aku kan, ini usaha juga bukan sengaja ya. Temen gue dia udah meninggal. Waktu gue udah nggak sibuk sekali, gue ke Amerika 6 bulan. Sudah, terus hanya gue pulang, dia bilang gini, Mer, lu bikin dong ada sambal lu pernah kasih sama gue, kata gue lupa yang mana gitu. Akhirnya gue bilang, oh iya, gue bilang Roa ya, iya. Lu pernah dengar Roa? Sambal Roa? Sambal tahu, sambal Roa. Hanya dia bikin, teman nggak mau gila lu pikir enak bikin itu tuh jarak tajam durinya kan, nggak mau gue. Dia terus tiap hari bilang begitu, tiap hari gue bilang begitu. Aduh, akhirnya gue bikinin, baru bikin sebentar udah habis, bikin sebentar. Akhirnya gue tinggal, gue pergi Amerika, gue ngambil sama dia. Nggak sanggup gue, karena gue nggak ada rencana itu, bukan cita-cita gue. Tapi itu ya, apa yang kita belum pikirkan itu yang Tuhan kasih buat kita, bener. Sudah, aja ke Amerika gua. Ke Amerika bukan dia bilang apa kabar, cepat pulang dong, Roa lu ditanya orang. Iya, mana gua pulang 6 bulan gua pulang, dia tungguin loh. Bikin, tapi memang dia yang dia yang suruh ganti formulasi gitu, ya. Udah, hanya gua bikin dia bilang, tapi dia bilang, Mer lu nggak usah malu gitu, lu kan sekarang nggak sibuk, bikin aja katanya, ini kan untuk masa lu tua gitu. Dia ngomong gitu, segala ini tua apalah. Nah gua masih ngemsi ngapain gua kan. Sudah, akhirnya sudah, gua bikin, terus teman-temannya bilang, Mer itu yang di tempat itu lu punya, iya, kenapa lu nggak bikin, lu kan banyak teman. Iya juga ya, kenapa gue nggak bikin ya? Akhirnya gue ikut basar, mulai gue tampil merek, makanya namanya Mersang Kitchen. Mersang Kitchen gue punya. Nah coba kayak sekarang pandemi, semua mati, apa yang nggak mati semua, iya kan? Nah, kerjaan nggak ada, iya kan? Ya thanks God, gue punya itu jalan, walaupun itunya menurun, tapi jalan gitu, karena makanan. Karena makanan orang iya, butuh ya. Coba kalau gue nggak ngapa-ngapain, gue udah minta kali sama Debbie. Gile. Hitung deh, banyak teman-teman gue begitu. Tapi ya gue thanks God lah, gue tuh bisa survive sama hidup ini, dan anak-anak kan udah gede, bisa cari duit. Anak-anak udah gede, belum ada yang rencana nikah anak-anak? Nggak mau. Kau nggak mau? Nggak tahu, gue bingung. Lo nggak
pengen cucu? Enggak. Sumpah. Tau nggak gue kalau pergi di tempat orang kawin, ada teman gue nggak usah gue sebut nama, lu kenal. Jalan sama dia, aduh kapan ya gue kata duduk di situ. Ih, gue liat, ih jijai gue. Gue sayang anak, gue suka anak kecil, suka gemes sekali anak kecil. Tapi nggak ada di hati gue bilang, kapan ya gue pengen gendong cucu? Never. Makanya kali Tuhan tahu karena gue juga belum siap. Anak gue juga nggak mau kawin. Dia bilang nanti aja mah kalau Tuhan kasih kawin, kalau enggak ya udah. Gue juga bukan ibu tipe-tipe gue bilang kapan lu kawin? Iya. Kapan lu kawin? Enggak, gue bukan tipe begitu. Kawin syukur, nggak kawin juga syukur, nggak apa-apa. Kayak itu laki gue sakit 10 kali masuk rumah sakit, ayo lo. Kalau dia udah kawin kan dia sibuk sama keluarganya. Nah gue penakut orang sakit, ayo lo. Gila sampai gue turun 6 kilo gara-gara laki gue sakit. Oh iya, waktu itu laki-laki Kan turun kan? Iya, Laki iya. gue sakit tuh 10 kilo baru turun gue. 10 kali masuk rumah sakit, 6 kilo gue turun. Nah sekarang gue udah pas, gue udah gak mau gemuk lagi. Jadi kebetulan. Makanya kan orang tanya, Mer lu kurus, itu apa resepnya apa? Lu mau? Lu punya laki masuk rumah sakit dulu 10 kali. Gila lu sumpahin laki gue. Nah lu kan mau sakit, mau kurus. Gue begitu. Tapi sis mau lagi nggak sih kayak mengenang kayak zaman dulu, kayak pengen lagi main sitkom atau apa gitu? Gue sih terus terang aja, gue main itu bukan mau cari nama cari atau tahu. nama. Gue mau cari duit. Sangat logis ya sis Mary. Ada tawaran, begitu tanya matematikanya, kagak cocok kalau main gua dagang. Kan orang cuma lihat tuh udah jadi ya, tapi siksanya kan mereka nggak lihat bagaimana kita syuting kan. Gila-gila Waktu babi. itu syuting sama Debbie hampir pingsan, gue inget Iya. kayak sih. Syuting apa apa tuh? Apa dia kan pada bikin apa? Waktu itu apa sih? Di bawah naungan cinta ya? Bukan, ada lah pokoknya lucu-lucu. Eh. Siang-siang jam 3 syuting, lu tahu dong tuh matahari kayak apa, terus tuh lampu, mau pingsan gua. Gila. Enggak lah, gua nggak mau. Terus ini bayarnya juga Bu Ngana. Lama ya per termin. Maaf ya, kita tuh cari duit bukan nama. Dan zaman dulu kita tuh disiplin kerja, bukan kayak sekarang. Gue lihat teman gue baru syuting malah, aduh Mer, gue syuting sama orang yang selebgram Mer, gue mesti tunggu 3 jam, kata mampus lu. Gak ada gue ya. Aduh, gue pernah syuting di luar kota sama Dete. Gue yang namanya di luar kota, yang jalannya batu segede-gede gini. Udah gitu, telepon nggak boleh, ini nggak boleh, lu mati aja lo, nggak ada yang syuting. Gue nggak bisa. Jadi ya sekarang santai aja deh di Santai. jalan. Kayak sera-sera lah Kayak ya. sera-sera. Whatever will be, will be. Gue aja tinggal mau, tadinya gue mau pindah Amerika Belda. Karena anak gue pingin ke situ, adik gue kan di sana. Ya ilah, gue tinggal di Amerika, gaya aja orang bilang ke Amerika. Tapi di sana, lu tahu pergaulan lu mati kutuk di situ. Orang mati dia, ulang tahun dia, orang kawin dia, beranak di dia. Enggak deh, lu gua muntah lihat orang itu melulu, enggak deh. Kalau di sini kan kita bisa gaul sama suku ini. Iya kan? Kalau di sana dia melulu. Capek enggak lu? Ih, enggak mau. Jadi nggak jadi? Enggak. Gara-gara Pulang lihat lah. gitu akhirnya ngapain bosen gitu pulang. Enggak lah. Enggak mau. Biar gimana lebih enak Indonesia ya say. Hujan batu di negeri sendiri ada lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Betul. Salah ya, salah. Oke deh kalau gitu. Oke Mer. Terima kasih loh Terima sis kasih Mer, banyak, inspirasi Bang. banget. Mudah-mudahan sambal roanya terus ya. Oh iya. Apa namanya Mersang Sang kitchen. Mersang Kitchen. Kitchen. Itu cuma sambal doang sis, apa ada yang lain? Gua yang lain gua. Apa? Ada yang lain gak? Gue yang lain. Spesifik. Kalau gua jual gua kan nggak laku. Masih laku Udah expired, Bo. MC masih laku. Ya, kalau ada terima, kalau nggak ada nggak ngoyo gitu. Nggak ngoyo, betul. Karena gue selalu apa yang gue hidup sekarang ini semua gue serahkan sama Tuhan. Semua tidak bisa kita memaksa diri sendiri. Kalau bukan kehendaknya, nggak mungkin bohong kalau lo mau pergunakan hidup lo karena lo punya kekuatan kehebatan lo. Minta di atas, karena dia yang punya napas, dia yang punya langit dan bumi.
That's it. Oke. Oke. Terima kasih, very dank je much. wel, Dank je bedankt. wel. Pokoknya sehat Alsjeblieft. Alsjeblieft. Terus apa? sama suami, sama anak-anak, pokoknya baik-baik, sehat terus semuanya. Oke, Amin. terima kasih Eman. Sama-sama anak-anak ya, Emon Say. apa Eman? Elman. Elman. Emon karakter aku. Terima kasih Elman, terima kasih Debiku. Terima kasih. Temanku yang paling terima baik di kasih. seluruh dunia dan akhirat. God bless you all. Thank you, thank you. Thank you, terima kasih juga lah Bodega, ya Yes, kan. dan jangan lupa di subscribe, di subscribe, di kompas, di komen, dan di like, Di-like. dan jangan lupa dihidupin notification-nya biar selalu terupdate bersama Yes. Delman. Bye Oke, bye. bye-bye. Que sera, sera. Whatever will be. The future not ours to see. Que sera, sera. Di Sela-sela Antara dua paha. disitulah letaknya Sorga dunia. Debbie Dan Elman.